Rasdi, ayo kita pulang sayang, ucap Elia menangis histeris di makam Rasdi, membuat semua orang jadi cemas dan segera berusaha menenangkannya. Entah kekuatan apa yang dimiliki dari tubuh kurusnya, sehingga ibuku dan bibi Emilia tidak dapat membuatnya tenang. Dia menangis semakin keras, memanggil-manggil nama Rasdi berulang kali. Elia, tolong tenanglah, ucapku bergegas membantu untuk menenangkannya. Tetapi tenaganya untuk melawan tiba-tiba semakin kuat. Akhirnya, aku menariknya dan mendekapnya dengan erat ke dalam pelukanku. Jika kamu tidak bisa tenang, aku tidak akan pernah mengizinkanmu melihat kuburan Rasdi lagi, ucapku tegas, sehingga dia sangat terkejut menatapku. Air matanya mengalir deras dan bibirnya bergetar. Aku membawanya pulang ke rumahku, ucapku, sehingga semuanya jadi setuju. Semua kerabat datang bersama mengunjungi makam Rasdi, berdoa dan membawa bunga untuknya. Kakek, nenek, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah dan ibuku, serta orang tua Elia dan Iden, semuanya berkumpul bersama. David dan Peter segera bergegas mengambil mobil saat aku menggendong Elia yang menangis sesungguhnya di pelukanku keluar dari tanah pemakaman. Semuanya mencemaskan Elia dan bayi kembarnya, sehingga acara berdoa jadi dipersingkat dan semua kembali ke rumah. Di rumah, setelah Elia beristirahat di kamarnya, Bibi, maafkan saya. Lain kali saya akan mendengarkan Bibi, ucapku meminta maaf kepada Bibi Emilia yang datang bersama ibuku ke kamar Elia. Sudahlah nak, semuanya sudah terjadi. Inilah yang Bibi takutkan jika dia mengunjungi kuburan Rasdi. Biar bibi dan ibumu yang menjaganya di sini. Pamanmu Edward sudah membawa sertifikat saham itu. Dia ingin memberikannya padamu, balas bibi Emilia. Dan aku pun segera pamit pergi untuk menemui ayah Elia. Semua keluarga bertanya mengenai Elia dan aku pun menjelaskannya sebaik mungkin. Dan akhirnya semua bersepakat menunggu Elia bangun. Lalu kemudian semuanya saling bercerita mengenai kabar keluarga masing-masing. Aku meminta izin kepada semuanya untuk mengurus masalah Rasdi bersama Paman Edward di ruang kerjaku. Dan ayahku, David, serta Peter turut serta ikut ke ruang kerja. Russell, aku minta maaf karena sudah terlambat mengatakan pesan Radi kepadamu sebelum dia meninggal, ucap Peter mengagetkan semuanya. Dadaku berdebar mendengarkan Peter menceritakan awal mula kejadian tragis yang menimpa Elia dan Rasdi, dan pesan terakhir Rasdi untukku. Mataku segera memerah, dan merasa Elia termasuk wanita yang cukup kuat menahan penderitaannya. Ayah, David, dan Paman Edward juga terlihat sedih saat mereka menundukkan kepalanya. Aku harus pulang besok. Paman Raymond memintaku untuk menghandle semua pekerjaan Rasdi bersama rekan kerja satu timku di sana. Jika ada waktu luang, mungkin beberapa bulan ke depan aku akan datang berkunjung kemari. Tetapi begitu Elia melahirkan, dia harus membawa anak-anaknya untuk diperlihatkan kepada kakek dan neneknya di Australia, ucapnya mengingatkan. Surat sertifikat itu asli dan tolong disimpan dengan baik. Suatu saat nanti, surat itu pasti sangat dibutuhkan untuk menegaskan tentang kepemilikan saham tersebut. Kita akan terus berkomunikasi tentang perkembangan perusahaan anggur itu, Russell, karena aku tidak ingin ada yang menilai aku berbuat curang mengenai hasilnya, tekan Peter serius. Ya, aku akan mempelajari masalah perusahaan itu nanti, dan kabari aku selalu, ucapku menyimpan surat sertifikat milik Rasdi dan anak-anaknya di brankas yang ada di ruang kerjaku. Setelah semua berkumpul kembali di ruang tamu dan bercerita satu sama lain, aku terkejut menerima panggilan dari Kanaya.
Aku meninggalkan ruang tamu dan berjalan ke teras, lalu menerima panggilan Kanaya. Russell, apakah kamu tidak sibuk? Aku ingin mengajakmu untuk bersantai sejenak. Aku sudah di jalan dan tidak seberapa jauh dari rumahmu, ucapnya lembut. Kanaya, Elia sedang hamil, bayi kembar anak-anaknya Rusty. Semua keluarga berkumpul di rumah untuk memberi selamat kepada Elia dan mendoakannya, ucapku mengejutkannya. Russell, Elia hamil? Itu tidak mungkin, seru Kanaya kaget dan tidak percaya. Iya, banyak hal yang telah terjadi dalam beberapa hari ini. Dan berita bahagia ini sedikit menghibur hati semua keluarga dan terutama kepada ayah dan ibuku. Jadi rasa kehilangan Rusty sedikit terhapus. Elia sedang sakit dan belum stabil. Semua orang mencemaskannya termasuk aku. Kuharap kamu bisa sedikit lebih dewasa dan mengalah. Tolong jangan pernah kemari ke rumah ini, karena kami tidak ingin Elia tertekan jika dia melihatmu. Kalian tidak pernah akur, dan aku tidak bisa memberi harapan apapun padamu, Kanaya. Kita tidak berjodoh. Kuharap kamu mengerti, ucapku tenang. Russell, kamu memilih Elia, isak Kanaya tertahan. Aku tidak memilih siapapun saat ini, Kanaya, balasku datar. Aku sedang tidak ingin berkomitmen dengan siapapun, termasuk Elia. Dia sedang sakit dan membutuhkan teman untuk memberinya semangat hidup. Demi anak-anak Rusty dan keluargaku, aku ingin membantu Elia saat ini, balasku lagi. Russell, Elia bahkan memiliki anak dari Rusty, tetapi kamu lebih menerimanya daripada aku. Kenapa kamu sama sekali tidak adil padaku? Isak Kanaya semakin sedih. 4 tahun kita bersama, dan aku hanya melakukan sebuah kesalahan. Sementara kamu baru mengenal Elia, dan dia sudah mengecewakanmu dengan memilih Rusty. Dan bahkan mereka memiliki anak. Kenapa Elia harus lebih baik dariku? Tangis Kanaya menuntut. Kanaya, kamu dan Elia sangat berbeda. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu, karena aku tidak ingin menyinggung perasaanmu. Dan Elia, dia bukan lebih baik darimu. Kamu memiliki sesuatu yang Elia tidak miliki. Kamu juga wanita yang baik. Aku harap kamu menemukan pria yang jauh lebih baik dariku, yang tulus memberikan cintanya untukmu. Di hatiku saat ini, tidak satu pun nama wanita yang tertulis di dalamnya, semenjak Elia menikah dengan Rusty. Sebuah tanggung jawab yang besar, agar aku tidak menyesal selama hidupku. Sebuah pesan dari Rusty, sebelum dia pergi, yang tidak bisa kuabaikan, ucapku pelan. Russell, kamu tidak adil, jerit Kanaya menangis semakin keras. Maafkan aku, Kanaya. Tuhan pasti memiliki rencana di balik semua perjalanan hidup yang telah kita lalui. Kuharap kamu berpikir dengan bijak. Rusty meninggalkan pesan dan anak-anaknya untuk kami, dan itu semua harus kami jaga dan pertahankan. Tolong kamu mengerti. Aku akan berdoa untukmu. Semoga kamu bisa menemukan pasangan yang jauh lebih baik dariku, ucapku mengakhiri panggilannya. Aku mendesah dengan berat. Situasi di rumah dan semua urusan bisnis dan pekerjaan di perusahaan membutuhkanku. Aku harus bisa bersemangat dan menggunakan logika yang benar untuk menghandle semuanya. Aku sedikit lelah. Semenjak kepergian Rusty, otakku terus bekerja. Masalah selalu ada, dan aku terus berusaha mencari jalan keluarnya agar semua bisa kulalui. Bos, kakek dan para senior memanggil. Ada acara penting, ucap David ragu-ragu. Sebentar lagi makan malam, ucapku melirik jam tak di tanganku. Sudah pukul 5 sore lewat. Aku harus membersihkan diri sebentar, ucapku melihat ke mejaku, di mana bekas air mata Elia sudah menodainya dan sudah hampir kering. Bos, lewat samping rumah saja. Bos ditunggu di teras belakang, ucapnya kaku. Kenapa, ucapku heran, lalu mengikutinya ke belakang. Satu jam setengah kemudian. Gila,
Dasar senior gila, geramku menahan suaraku untuk tidak terlalu keras memaki. Kamaras di sebelah kamarku, dan aku tidak tahu apakah Elia sudah turun makan bersama seluruh keluarga atau masih di kamarnya saat ini. Sebelumnya, Russell, kamu sangat menggemaskan dan tidak membuat bibi takut, seru bibi-bibiku dan paman-paman yang lainnya tersenyum-senyum di samping mereka. Aku cemberut membalasnya dan semuanya terkekeh geli. Ternyata saat aku berjalan ke teras belakang, keempat pamanku sudah berjaga-jaga di tikungan. Dan ketika aku masuk, keempatnya segera bergegas menahanku. Apa-apaan ini? Ucapku terkejut melihat tindakan mereka. Dan mereka adalah orang tua yang harus kuhargai, sehingga aku sedikit sungkan untuk bergerak melawan. Ayah, dia sudah duduk di kursi tahanan, ucap mereka serentak. Saat aku kebingungan melihat mereka menyuruhku untuk duduk di kursi yang sudah disediakan bersama lakban yang sudah menanti. Russell, kakek sudah lama tidak memangkas rambutnya. Kakek sangat rindu memangkasnya, ucapnya tanpa dosa. Dan aku segera bangkit bergegas sebelum dia menghampiriku. Kalian jangan main-main, seruku kesal. Russell, jangan tidak sopan kepada paman-pamannya, ucap ayahku ketika semuanya bergegas menahanku, lalu mengikatku dengan lakban. Untuk apa? Aku bisa pergi ke tempat langgananku. Dia sudah mengerti model rambut dan kusuka, ucapku gugup dan mulai grogi melihat pertandingan yang tidak seimbang. David, bantu aku, ucapku marah. Bos, ini hari libur. Saya ingat sepertinya saya tidak masuk kerja, ucapnya salah tingkah. David, geramku marah. Semua orang jadi terkekeh-kekeh mendengar balasan David untukku. Russell, ini demi cicit-cicitku. Hanya masalah kecil. Sebulan lagi juga tumbuh kok, celutuk kakekku. Untuk apa membohonginya? Elia tidak akan sembuh dari rasa kehilangannya, ucapku mulai sangsi dengan perlawananku. Kakek tidak tega melihat cucu menantuku yang manis itu. Kamu harus berkorban sedikit. Kami merasa jika dia melihatmu sama persis, semangatnya akan tumbuh. Kita tidak akan membohonginya, kamu tetap rasa. Tetapi untuk menenteramkan hatinya, kamu harus siap-siap menghilangkan kesedihan di matanya, ucap kakekku bersemangat. Siapa yang mengajarinya berkata seperti itu, seruku merinding kesal melihat kakekku yang sok romantis dengan kata-katanya. Semua pamanku tertawa senang mendengar ucapan ayah mereka. Russell, itu guru yang mengajari kakekmu, seru ayahku menunjuk ke pintu. Suara ramai terkekeh geli terdengar. Kami gurunya, teriak bibi-bibiku terkekeh bersama dari dalam rumah. Kalian semua sudah gila, seruku pasrah, walaupun tidak rela. Russell, jangan bergerak sembarangan. Aku sudah tua. Cukur model apa ini? Tanganku jadi gemetaran. Russell, kenapa rambutmu tebal sekali? Seru kakekku meracau tidak menentu saat dia mencukur habis rambutku. Aku menatap marah ke semua orang yang terus saja cekikikan, melihatku menahan diri dan cemberut. Aku tidak suka rambutku pendek. Aku menatap cermin dan melihat wajahku sekali lagi. Elia pasti mengira jika aku adalah Rusty. Kalau sudah seperti ini, pikirku pasrah dan bersabar. Russell, nanti kamu tetap harus jujur kepada Elia. Katakan kamu adalah Russell, bukan Rusty. Dan kalimat selanjutnya, ibu rasa ibu tidak perlu mengajarinya, ucap ibuku menahan senyumnya. Semoga tidak ada masalah lagi setelah ini, pikirku stres. Dan ketika semua makan malam bersama, Elia juga belum turun. Dia bersama Eden di kamarnya. Semua orang menyarankan agar aku bersedia mengantarkan makanan ke kamarnya. Dan aku segera melirik ke arah Peter. David, tolong kita urus tiketku besok dan mari kita berbincang di teras.
Ucap Peter segera mengelak dan keduanya buru-buru berlalu. Baiklah, ucapku mengalah. Aku sebenarnya tidak siap jika Elia memanggilku Rusty lagi. Jika dia mencecapku lagi, aku bisa semakin stres. Aku belum mendengar alasannya. Aku ingin sekali dia memberiku sebuah alasan untuk meringankan hatiku. Tetapi ini malah tindakan mesranya mendahului semuanya. Dan itu sudah hampir membuatku gila. Aku sudah menahan diri, menerima semuanya. Geramku bersabar menerima nasibku saat ini. Bang Ras, seru Eden kebingungan untuk melanjutkan kata-katanya saat dia membuka pintu. Bang Russell, balasku cepat, menatap wajahnya yang termengong-mengong. Eden, kamu makan malam bersama yang lain. Sekarang abang yang akan menemani kakakmu makan malam, ucapku sambil masuk ke dalam kamar. Iya bang, ucapnya segera bergegas turun. Elia sangat terkejut saat melihatku masuk. Dia sedang duduk di sofa yang panjang. Elia, kata ibu, ini bubur khusus dibuat agar kamu tidak merasa enak. Jadi kamu harus menghabiskannya, ucapku mendekat, lalu duduk di sampingnya. Matanya memandangku lekat-lekat dan jemarinya gelisah di pangkuannya. Kakek memangkas rambutku atas saran para bibi dan permintaan semua orang. Ku harap kamu menghargainya dan jangan berpikir yang tidak-tidak, ucapku kaku membalas tatapannya. Elia, ayo makanlah, bujukku dengan lembut. Dia terdiam dan ragu-ragu. Aku akan menyuapimu. Aku tidak ingin keponakanku itu sakit. Melihat ibunya sangat sulit dan malas makan, maka aku harus berinisiatif, ucapku kalut. Lalu perlahan menyuapinya. Elia menangis lagi, pikirku resah. Tetapi dia menurutiku. Dia menangis dan mengelap air matanya dengan tisu. Sambil menangis, sesuap demi sesuap bubur di mangkuk telah habis dimakan setengah olehnya. Aku juga terdiam sambil terus menyuapi. Aku ragu mengucapkan sesuatu untuknya. Takut jika salah ucap, dia segera meluapkan tangisannya. Elia, minumlah dulu, ucapku setelah dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk makan lagi. Setelah minum, dia terdiam menundukkan kepalanya. Apakah aku menakutkan? Ucapku mencari bahan pembicaraan agar suasana tidak menjadi kaku. Tidak, balasnya lembut. Lalu kenapa kamu diam saja? Kamu dulu tidak seperti ini, ucapku pelan. Elia diam tidak membalasku. Namun tiba-tiba, bolehkah aku menyentuh wajahmu? Bisiknya pelan. Ya ampun, sudah hampir 1 jam lewat. Baru kali ini aku mendengar kalimat yang panjang terucap dari bibirnya. Apapun yang kamu inginkan, Elia, kamu bebas melakukannya, balasku iba. Aku bergerak lebih dekat agar dia bisa menyentuh wajahku. Dan di saat Elia menyentuhnya, aku segera bertanya, sebelum air matanya jatuh. Seberapa banyak air mata yang dimiliki oleh wanita? Kenapa kamu selalu saja menangis? Ucapku bingung. Aku berusaha menarik sedikit senyum di bibirku saat menatap Pak Russell. Mereka begitu mirip dan sama persis jika seperti ini, gumanku dalam hati. Air mata ini akan hilang jika kamu tidak pergi, bisikku tanpa sadar. Tatapan mata tajam Pak Russell segera berubah. Ada rasa kekecewaan yang mendalam tersirat jelas di matanya. Aku segera memeluknya. Maafkan aku, bisikku berdebar takut. Elia, tolong cepat sembuh dan bangkit kembali seperti Elia yang ku kenal dulu. Desahnya berat, lalu membalas pelukanku dengan erat. Melihat Elia sedikit ketakutan, aku segera berusaha mengalihkannya. Tidak masalah Elia, aku bisa menerima semuanya. Rusty tidak akan bahagia di sana jika kamu sakit dan tidak menjaga anak-anaknya dengan baik, ucapku padanya. Elia mengangguk.
pelukanku. Ia balasnya pelan. Lusa aku memiliki urusan ke kota X. Aku mungkin di seminggu di sana. Jika kamu bersemangat 2 hari ini, makan yang banyak dan tidak cengeng. Aku akan membawamu ke sana bersama orang tuamu dan Ide. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aturanku dan tidak menjaga diri, maka kamu tidak boleh keluar rumah. Kamu harus beristirahat di rumah saja sampai kamu sehat. Tegasku lagi. Ke kota X. Apakah aku bisa melihat restoran? Ucapnya dengan mata berharap. Iya, kita bisa tinggal bersama di restoran jika kamu sudah sembuh. Aku juga harus mengurus peralihan jabatan Rasdi di perusahaan elektronik. Aku harus mewakilinya untuk memutuskan pengangkatan direktur baru pengganti Rasdi di sana. Selama aku sibuk bekerja, kamu tidak boleh kemana-mana tanpa sepengetahuanku. Dan jaga bayimu, ujarku menjelaskan. Dan Elia teriak bersemangat saat binar di matanya mulai bercahaya. Aku membujuknya untuk memakan vitamin untuk ibu hamil. Ketika aku memeriksa semua vitaminnya, ternyata dia tidak rutin memakannya sama sekali. Aku lupa, ucapnya merasa bersalah melihat tatapanku yang menyelidik. Jika ini juga tidak rutin, kamu tidak jadi ikut. Ayah dan ibu akan memantaumu di rumah selama aku pergi, ucapku datar. Aku pasti rutin makan vitaminku. Jangan tinggalkan aku, serunya bersemangat. Aku tidak percaya. Ini jatah 1 bulan. 7 kali sudah terlewatkan. 15 hari lagi, maka semua ini harus habis, ucapku menyisihkan 5 jenis vitamin yang disarankan dokter untuknya. Susu 1 hari 2 kali, tetapi sepertinya aku jarang melihatmu minum susu. Kamu tidak patuh. Check-up berikutnya jika hasil pemeriksaan bayi tidak tumbuh dengan sempurna, maka aku tidak akan percaya lagi padamu, ucapku tegas. Aku akan segera beristirahat agar besok lebih bersemangat. Setelah aku tertidur, kamu bisa meninggalkanku, ucap Elia berharap. Pesona Rasdi sepertinya membuatnya terbayang, sehingga dia sudah berani meminta, pikirku mengalah. Aku merebahkan tubuhku di sampingnya setelah menyelimuti Elia dengan baik. Tetapi aku tidak menyangka jika aku lebih cepat tertidur darinya. Sejam kemudian, Pak Rasal tertidur. Pikirku meraba wajahnya perlahan. Dia pasti lelah, sehingga dia tertidur begitu cepat. Dengan perlahan aku meletakkan kepalaku di dadanya. Tuhan, hari ini biarkan aku egois sekali saja, pintaku dalam hati. Aku ingin merasakan kehangatan Rasdi di dalam diri Pak Rasal yang sering kurasakan saat dia mendekapku sebelum tidur setiap malamnya. Besok setelah tiba di kota X, aku akan meminta Pak Rasal untuk membiarkanku tinggal di sana sampai aku melahirkan. Aku tidak boleh mengganggu hubungannya dengan Kanaya. Pak Rasal harus mendapatkan seorang wanita yang baik dan mencintainya. Aku harus menjauh dari Pak Rasal. Dia tidak boleh terbebani olehku. Itu tidak adil baginya. Dan aku harus bisa bangkit kembali. Aku akan merawat bayi-bayiku dengan baik. Mereka tidak boleh kalah dari ketampanan ayahnya. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang membasahi dadaku. Ketika aku membuka mataku sedikit, aku melihat Elia bersandar di dadaku. Isaknya yang tertahan menandakan air matanya lah yang membasahi bajuku. Dia pasti mengenang Rasdi lagi, pikirku bersabar. Aku menarik Elia semakin dekat, lalu mendekapnya dengan erat. Tidurlah Elia, jika kamu tidak tidur, aku tidak akan bisa meninggalkanmu sendirian di kamar ini. Dan semua keluarga kita akan berpikir yang tidak-tidak, ucapku membelai rambutnya. Detak jantungnya berdegup dengan kencang. Itu terdengar olehku. Tetapi aku berpura-pura tidak tahu dan tetap memeluknya erat sambil mengelus rambutnya. Dan
Kemudian Elia akhirnya tertidur. Pipinya sedikit berwarna dan tidak sepucat sebelumnya. Semoga besok keadaannya lebih baik lagi dari hari ini, agar aku merasa tekanan sebagai seorang pengganti bisa hilang dari benakku.